Kabut pagi masih menari di atas lembah ketika Yonas Wenda, ketua suku besar Wea, berdiri mematung di atas batu warisan leluhur. Pandangannya tajam menerawang jauh, menembus ladang-ladang ubi dan barisan hutan yang menjulang di kejauhan. Ada kegelisahan di matanya, sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata, tapi dirasakannya di tulang dan darah. Seperti firasat buruk yang diturunkan dari langit. Sudah 3 minggu terakhir ini, suasana kampung Wea tak lagi seperti biasanya. Beberapa wajah baru muncul di tengah masyarakat, mengaku sebagai petani pendatang yang ingin mengadu nasib dalam proyek food estate. Namun Yonas tahu, tidak semua orang datang membawa niat baik. Lelaki tua itu sudah kenyang hidup dalam perang, konflik, dan pengkhianatan. Ia bisa mencium kebohongan dari cara seseorang memijak tanah. Malam sebelumnya, anjing-anjing kampung melolong panjang di tengah malam. Orang-orang tua menyebut itu pertanda roh jahat berkeliling. Tapi bagi Yonas, lolongan itu lebih nyata. Pertanda adanya mata-mata, langkah-langkah asing yang menyusup dalam gelap. Seorang pemuda bernama Wea Janus mengaku melihat seorang pria misterius, berkulit gelap, bertato di lengan kiri, bertemu diam-diam dengan salah satu mantan anggota OPM yang telah lama bertaubat. Pria itu adalah Thomas Magai. Dulu ia dikenal sebagai penembak jitu di pegunungan Puncak Jaya. Namun setelah konflik mereda, ia memilih kembali ke desa dan hidup seperti warga biasa. Tapi kini, bisik-bisik menyebutkan ia tak pernah benar-benar melepaskan dendamnya. Macan bisa tidur, tapi tak pernah jinak, gumam Yonas dalam hati. Dan sekarang, ia curiga Thomas sedang bangkit dari tidur panjangnya. Yonas memanggil para tetua adat untuk berkumpul di rumah Honai besar. Wajah-wajah serius menatapnya saat ia berdiri dan mulai bicara. Tanah ini bukan milik pengkhianat. Siapa yang menjual berita kepada musuh, ia sama saja menusuk jantung leluhur kita. Kalimat itu menggetarkan seluruh ruangan. Tak ada yang berani menatap mata Yonas, karena semua tahu, amarah ketua suku adalah kutukan yang bisa bertahan 7 keturunan. Sementara itu, di lereng jauh sebelah timur, Thomas Magai menyelinap di antara rimbun pohon hutan. Ia membawa peta proyek food estate yang disimpannya dalam tabung bambu. Di dalam peta itu tertera titik-titik logistik, jalur alat berat, serta nama perusahaan milik Haji Isam. Ia tak peduli lagi pada kampung atau adat. Baginya, tanah Papua hanya bisa dimiliki dengan senjata. Dan Haji Isam adalah lambang perampasan yang harus dihentikan. Namun Thomas tidak tahu bahwa setiap geraknya kini diawasi. Anak-anak muda adat yang setia kepada Yonas telah mengikuti jejak kakinya sejak ia meninggalkan rumah malam itu. Mereka tidak melapor ke aparat, tidak juga ke pemerintah. Mereka hanya melapor kepada leluhur, dengan doa dan api unggun. Di dunia Yonas, keadilan masih ditegakkan dengan cara-cara lama. Sore harinya, kampung Wea sunyi seperti dikutuk. Perempuan tidak menenun, anak-anak tidak bermain. Semua menunggu keputusan besar dari ketua suku. Dan Yonas tahu, keputusan itu tak bisa ditunda. Entah Thomas bersalah atau tidak, tanah adat telah ternoda. Darah bisa saja tumpah, dan sekali darah tumpah, lembah ini tidak akan pernah sama lagi. Dalam hati, Yonas berjanji, jika benar ada pengkhianat di antara kita, aku sendiri yang akan menuntut darahnya. Tapi jika proyek ini hanya membawa perang ke tanah kami, maka Haji Isam pun akan kupanggil ke Honai untuk menjawabnya. Kabut perlahan turun, menutupi lembah, seolah langit sendiri ikut menutup wajahnya dari apa yang akan terjadi. Matahari pagi mengintip malu-malu dari balik awan ketika Wea Janus berjalan sendirian melintasi ladang-ladang di kaki bukit. Ia menunduk, memperhatikan setiap jejak kaki di tanah yang masih basah. Semalam hujan turun deras, dan itu memberinya keuntungan. Jejak Thomas Magai tercetak jelas menuju arah hutan sebelah timur, arah yang selama ini dihindari warga karena dipercaya sebagai jalur lama pasukan OPM. Janus tahu ia sedang bermain dengan bahaya. Namun sebagai cucu dari penatua adat, ia merasa terpanggil menjaga kehormatan suku. Langkah kakinya perlahan namun mantap, mengikuti jejak yang berbelok ke antara semak belukar dan akhirnya menuju sebuah batu besar yang ditumbuhi lumut. Di balik batu itu, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya nyaris berhenti. Sisa puntung rokok, kertas bertuliskan nama, Isam Holdings, dan jejak ban motor trail. Seketika, bulu kuduk Janus berdiri. Ia sadar,
Ini bukan sekadar penyusupan biasa. Ini adalah pergerakan yang sistematis. Thomas bukan sekadar mantan OPM yang resah. Ia adalah kurir, penghubung, pemberi informasi yang kini mungkin sudah menyerahkan peta rahasia itu kepada kelompok yang lebih besar. Kelompok yang siap menyalakan kembali api perang di tanah yang baru saja tenang. Sementara itu, jauh di dalam hutan, Thomas bertemu dengan seseorang berjenggot lebat dan bersenjata lengkap. Lelaki itu adalah Komandan Lamek Tabuni, pemimpin sel OPM yang masih aktif di perbatasan pegunungan. Mereka berbicara dalam bahasa daerah, dan Thomas menyerahkan gulungan bambu. Ini rencana pembangunan milik orang dari tanah seberang. Namanya Haji Isam. Mereka datang dengan buldoser, bukan dengan hormat, ujar Thomas, matanya menyala oleh kebencian. Lamek membuka peta itu perlahan, lalu menatap ke arah timur. Kalau mereka gali tanah kami tanpa izin roh gunung, maka biarlah roh gunung yang bicara dengan darah. Di balik punggungnya, 20 pemuda bersenjata menunggu komando. Dan malam itu juga, mereka mulai bergerak, menyusuri lembah dalam keheningan. Tanah Papua kembali memanggil putra-putranya untuk bertarung. Di kampung Wea, Yonas Wenda berdiri di halaman Honai sambil menatap ke arah asap tipis yang mulai muncul dari kejauhan. Ia tahu itu bukan asap dapur. Itu adalah pesan dari hutan, tanda bahwa para prajurit lama telah kembali dari tidur panjang mereka. Ia mengeraskan rahangnya, lalu memberi isyarat kepada Janus yang baru saja kembali dengan wajah pucat. Panggil semua kepala keluarga. Kita akan rapat malam ini. Ini bukan lagi soal Thomas. Ini soal perang yang akan lahir dari kebodohan satu orang, kata Yonas pelan, namun penuh tekanan. Di matanya kini tak hanya ada amarah, tapi juga kekhawatiran yang mendalam. Jika konflik ini meledak, maka Food Estate hanyalah percikan pertama dari api yang bisa membakar seluruh tanah Papua. Di Jakarta, di dalam ruang gelap berpendingin udara, Haji Isa memandang layar yang menampilkan laporan satelit kecil miliknya. Ia melihat aktivitas mencurigakan di sekitar lahan yang sedang dibuka. Sekelompok orang tampak bergerak cepat, tak terdeteksi oleh aparat. OPM aktif lagi, tanyanya kepada pria di sampingnya, seorang eks-Kopassus yang kini menjadi kepala pengamanan proyeknya. Bukan hanya aktif. Mereka sudah punya peta kita, jawab pria itu singkat. Haji Isa mengangguk pelan. Kalau begitu, kita harus ubah cara main. Jangan frontal. Kita lawan dengan senyap. Dan ingatkan mereka, siapa yang sesungguhnya menguasai hutan ini. Di tengah malam, ketika sebagian besar kampung tertidur, Yonas berdiri di depan api unggun. Di sekelilingnya, para lelaki kampung berdiri membentuk lingkaran. Ia menggenggam seutas tali merah dan melemparkannya ke dalam api. Mulai malam ini, kita jaga tanah ini dengan darah dan nyawa. Tidak ada tamu yang lewat tanpa restu. Tidak ada pengkhianat yang lolos dari penghakiman adat. Api membesar, dan langit gelap tampak bergetar, seolah para leluhur menyambut keputusan itu. Langit hitam menggantung rendah di atas kampung Wea. Petir sesekali menyambar dari kejauhan, seolah alam pun ikut bergolah. Di tengah Honai adat, Yonas Wenda duduk bersila dengan wajah kelam. Api unggun menyala di tengah ruangan, memantulkan bayangan menakutkan di dinding kayu. Para tetua dan kepala keluarga duduk melingkar, menunggu kalimat pertama keluar dari bibir sang ketua suku yang dikenal tak pernah mengulang perintah 2 kali. Ada yang menyiram bara ke tubuh kita. Suara Yonas dalam, seperti bergema dari perut bumi. Tanah yang kita jaga dengan darah kini diinjak-injak oleh kaki pengkhianat. Ia menatap tajam ke seluruh ruangan, lalu matanya berhenti di wajah Wea Janus. Katakan apa yang kau temukan. Dengan tangan gemetar, Janus mengeluarkan kertas dari kantongnya, sobekan peta yang berhasil ia rebut dari tempat persembunyian Thomas. Peta itu menunjukkan titik-titik penting Food Estate, jalur logistik, serta posisi alat berat. Thomas menyerahkan ini ke OPM, ucap Janus. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Mereka sedang merencanakan sesuatu besar. Keheningan mencekam mengisi ruangan. Salah satu tetua mengangkat suara, kita harus lapor ke aparat. Ini soal negara. Namun Yonas hanya menggeleng pelan. Negara terlalu lambat. Saat laporan sampai ke atas, kepala kita sudah digantung di pohon-pohon sagu. Ucapan itu membuat bulu kuduk hadirin berdiri. Tak ada yang membantah.
Semua tahu sejarah berdarah tanah ini tak bisa ditambal dengan prosedur administratif. Yonas bangkit berdiri. Suaranya kini naik, menggema hingga keluar Honai. Thomas bukan lagi bagian dari kita. Ia telah memilih jalan lawan. Dan siapapun yang melindunginya akan menerima murka leluhur. Ia mencabut parang pusaka dari sarungnya dan menancapkannya ke tanah. Kita bukan hamba. Kita pewaris gunung, sungai, dan awan. Siapapun yang jual tanah ini ke orang luar, ia jual juga harga dirinya. Malam itu juga, Yonas mengirimkan 3 utusan menuju kampung-kampung tetangga. Mereka membawa pesan. Siapapun yang tahu gerak-gerik Thomas, wajib melapor kepada suku Wea. Sementara itu, sekelompok pemuda adat dipersenjatai tombak dan senapan tua, berjaga di perbatasan kampung. Api unggun dinyalakan sepanjang malam, sebagai simbol bahwa suku tidak tidur dan tidak takut. Di balik hutan yang lebat, Thomas dan Komandan Lamek bersiap melakukan aksi sabotase pertama. Target mereka, gudang logistik food estate di pinggir Bukit Makoke. Mereka bergerak cepat, menyelinap lewat jalur tikus yang sudah dikenal sejak masa pemberontakan. Namun mereka tak tahu bahwa mata-mata Yonas telah lebih dulu mengendus rencana itu. Sementara itu, jauh dari kampung, di markasnya di Jakarta, Haji Isam duduk tenang dalam keheningan. Di hadapannya, tampak gambar wajah Thomas Magai yang dikirim oleh informan bayangan. "Ini orangnya?" tanya Isam dingin. Kepala pengamanan mengangguk. "Dia yang bocorkan semuanya." Isam tersenyum tipis. Tapi senyumnya dingin seperti bilah parang. "Kalau begitu, waktunya main catur. Tapi kita pakai bidak tak terlihat." Di pagi yang suram, Yonas berdiri di puncak bukit, mengenakan mahkota bulu kasuari dan membawa tombak tua peninggalan kakeknya. Dari atas bukit itu, ia melihat garis batas hutan tempat OPM bersarang. "Mereka pikir bisa ambil tanah ini hanya dengan peta," gumamnya. "Mereka belum tahu, hutan ini masih punya penjaga. Dan penjaga itu belum mati." Di lantai 37 gedung pencakar langit Jakarta, ruangan kantor Haji Isam senyap seperti ruang kendali operasi militer. Di hadapannya, 5 layar besar menampilkan peta-peta satelit, komunikasi radio yang disadap, dan rekaman drone dari perbukitan Papua. Ia tak hanya tahu keberadaan Thomas Magai, tapi juga siapa yang berbicara dengannya, kemana ia bergerak, dan senjata apa yang mereka bawa. Lamek Tabuni kembali dari persembunyiannya, ujar kepala keamanan, ex-Kopassus bernama Sangka. "Mereka targetkan gudang logistik kita di Makoke malam ini. Kalau berhasil, moral para pekerja bisa runtuh. Proyek bisa mandek." Haji Isam hanya mengangguk. Di tangannya, segelas kopi hitam bergetar ringan. Bukan karena takut, tapi karena pikirannya sedang menghitung nyawa. "Jangan serang langsung. Kita gunakan teknik perang dingin," kata Isam akhirnya. "Kita gunakan suku adat. Mereka lebih tahu hutan daripada pasukan kita. Dan yang paling penting, mereka tahu siapa pengkhianatnya." Ia menekan satu tombol di meja, menghubungi koordinator lapangan di Papua yang bekerja diam-diam sebagai penjaga bayangan. "Aktifkan jaring hitam." Jaring hitam adalah jaringan informan, eks-pasukan bayangan dan tentara bayaran yang tersebar di Papua sejak tahun-tahun sebelumnya, disusupkan melalui proyek-proyek fiktif, pertanian rakyat, hingga bantuan sosial. Mereka hidup seperti warga biasa, tapi setiap gerakan musuh, sekecil apapun, segera dilaporkan ke pusat. Dan kini mereka bergerak, diam, cepat, mematikan. Di sisi lain, Thomas dan Lamek belum tahu bahwa mereka sudah menjadi buruan. Mereka mendekati gudang Makoke dengan kepercayaan diri penuh. Namun ketika mereka masuk ke zona yang dianggap aman, salah satu anak buah Lamek tiba-tiba menginjak ranjau kabel. Ledakan kecil meletup di kaki bukit, bukan untuk membunuh, tapi cukup membuat panik dan memperlambat. Yonas Wenda, yang telah diberi sinyal diam-diam oleh jaring hitam bahwa gudang Makoke akan diserang, telah menempatkan pemuda-pemuda kampung di titik-titik strategis. Mereka bukan tentara, tapi mereka mengenal tanah itu seperti mengenal nadi sendiri. Ketika suara ledakan terdengar, pemuda adat bergerak. Mereka tidak menyerang, hanya memancing, membingungkan, memecah arah gerak musuh. Lamek sadar mereka masuk perangkap. "Mundur! Ini bukan ladang kosong," teriaknya. Tapi jalan kembali telah diputus.
Di balik rimbun pepohonan, suara seruling adat ditiup, bukan untuk memanggil roh, tapi sebagai tanda bahwa wilayah itu telah dinyatakan tertutup untuk orang asing. Panik pun menyebar di antara pasukan kecil OPM yang mulai tercerai-berai. Kabar kegagalan serangan malam itu cepat menyebar. Di kampung Wea, penduduk berkumpul dengan wajah penuh semangat. Mereka tahu tanah mereka tidak diam, dan leluhur belum meninggalkan mereka. Yonas berdiri di depan warganya, memegang tombak pusaka. Ini baru awal. Tapi sekarang kita tahu, ada yang menjaga kita. Dan bukan hanya dari langit, tapi dari balik bayangan yang mereka kira tak terlihat. Di Jakarta, Haji Isa memandangi layar dengan senyum tipis. Mereka pikir kita hanya datang bawa alat berat. Tapi mereka lupa, yang datang ke tanah ini bukan cuma pengusaha. Aku datang sebagai hantu yang tak bisa mereka lihat, tapi bisa membuat mereka berhenti tidur nyenyak. Kabut tebal menyelimuti lereng Makoke saat fajar belum sepenuhnya menyingsing. Udara dingin menusuk kulit, namun keheningan pagi itu menyimpan ketegangan yang mematikan. Di balik rimbun dedaunan, anggota pasukan Lamek Tabuni yang tersisa bersembunyi. Mereka tak tidur semalaman, selalu dihantui bayangan bahwa langkah mereka telah terendus oleh kekuatan tak terlihat. Thomas duduk di balik pohon besar, menggenggam senjata sambil menggertakkan gigi. Rasa frustrasi merayap dalam pikirannya. Siapa yang membocorkan gerakan kita? Bisiknya. Lamek diam. Ia bukan orang bodoh. Ia tahu ini bukan kebetulan. Gerak mereka terlalu presisi dilawan. Seolah setiap akar yang mereka injak sudah diberi tanda oleh mata-mata tak kasat mata. Tanpa aba-aba, terdengar suara klik kecil dari pepohonan. Satu persatu bom asap meledak dari atas pohon, menebar kabut tebal yang tak bisa dihindari. Kepanikan melanda. Para gerilyawan yang tersisa membabi buta menembak ke arah kosong. Tapi tak ada musuh. Hanya suara-suara samar yang terdengar dari segala arah. Suara binatang, suara seruling adat, dan derap kaki yang tak pernah kelihatan. Itulah taktik Haji Isam, perang psikologis. Pasukan bayangan dari jaring hitam menyebar di sekitar lokasi, tak pernah menampakkan diri, tapi terus menekan mental lawan. Mereka tak bertarung secara langsung. Mereka membuat musuh ketakutan, kelaparan, tersesat, lalu saling curiga satu sama lain. Ini bukan medan tempur biasa. Ini adalah perang saraf, dan musuh tak siap menghadapinya. Lamek akhirnya memberi perintah gila. Pisah. Kita kembali ke markas masing-masing. Tapi mereka tak tahu bahwa jalur kembali telah diblokir dengan perangkap hutan. Bukan ranjau modern, tapi jebakan adat, lubang jeblos, racun getah, dan perangkap tali yang dirancang oleh pemuda adat dan diberi restu oleh Yonas Wenda sendiri. Tanah Papua kini aktif membela dirinya. Salah satu anak buah Lamek terperosok ke dalam lubang jebakan. Teriaknya memecah hutan, tapi tak ada yang berani menolong. Thomas hanya bisa menatap tubuh itu tertancap runcing bambu di dasar lubang. Ia mulai gemetar. Wajahnya pucat. Ini bukan sekadar perang. Ini pemusnahan perlahan, sunyi, tanpa peluru, tapi jauh lebih mengerikan dari hujan tembakan. Sementara itu, Yonas berdiri di pinggir hutan, memperhatikan pergerakan dari kejauhan. Bersamanya, beberapa tetua adat yang jarang muncul kini berdiri membawa pusaka-pusaka tua. Ini bukan perang untuk tanah saja, ujar Yonas pelan, ini perang menjaga harga diri. Mereka tidak ikut menyerang. Mereka hanya menjaga batas, memastikan leluhur diberitahu bahwa adat masih hidup. Di Jakarta, Haji Isa menonton semuanya dari layar lebar. Ia menyaksikan bagaimana para penyusup kini terjebak dalam hutan yang tak mereka kenal. Biarkan mereka lelah sendiri. Kita tak perlu buang peluru, ujarnya pada sangka. Yang kita butuhkan hanya waktu, dan hutan akan memakan mereka satu persatu. Malam pun turun kembali di lereng Makoke, membawa suara-suara misterius dari balik pepohonan. Suara burung malam bercampur dengan jeritan samar yang ditelan gelap. Dan di jantung hutan Papua, sebuah kebenaran mulai menguat, bahwa yang mereka lawan bukan hanya pengusaha dari luar, tapi juga penguasa senyap yang tahu cara memanfaatkan adat, hutan, dan rasa takut sebagai senjata paling mematikan. Di tengah malam yang sepi, di sebuah kampung kecil bernama Hone Lama, dua sosok berjalan cepat menembus rimbunnya hutan. Salah satunya adalah Thomas Magai, yang kini wajahnya penuh luka gores dan tubuhnya kurus tak berdaya.
Bersamanya seorang pemuda lokal, Mikael, yang selama ini diam-diam membantunya keluar masuk kampung adat tanpa diketahui warga. Tapi malam ini langkah mereka tak pasti. Thomas mulai curiga. "Kenapa kita ke arah utara?" tanya Thomas curiga. "Markas OPM ada di selatan." Mikael tak menjawab. Wajahnya tegang, matanya sesekali menatap ke balik pepohonan. Thomas mulai memperlambat langkah, tangannya menggenggam senjata. Tapi sebelum ia bisa bereaksi, Mikael menoleh cepat, mengacungkan parang ke arah Thomas, dan berkata lirih, "Berhenti di situ. Kau sudah cukup bawa bencana ke tanah ini." Thomas terdiam, napasnya memburu. "Kau mengkhianatiku." Mikael hanya menunduk. "Kau yang mengkhianati kami lebih dulu," ucapnya berat. "Kami izinkan kau kembali ke kampung sebagai saudara, tapi kau serahkan peta pada Lamek. Kau beri jalan bagi kekacauan. Kau pikir kami tak tahu?" Dari balik semak, muncul 3 orang pemuda adat membawa tali dan senapan tua. Thomas kini dikepung. Sementara itu, di kampung Wea, Jonas Wenda sedang menunggu kabar. Saat matahari mulai naik, Mikael dan para pemuda adat kembali membawa Thomas dalam keadaan terikat dan babak belur. Penduduk kampung berkumpul, menatap Thomas dengan sorot kemarahan dan kekecewaan. Tak ada satupun yang membela. Bahkan ibunya sendiri hanya menangis dalam diam, tak berani menatap anaknya. Jonas berjalan mendekat, membawa tombak pusaka. Di hadapan semua orang, ia bertanya lantang, "Apa yang kau cari dengan menjual tanahmu sendiri? Kekuasaan? Emas? Atau kehormatan dari para pemberontak yang bahkan tak peduli pada akarmu?" Thomas tak menjawab. Ia hanya menunduk, tubuhnya gemetar. Tapi semua orang tahu, diamnya adalah pengakuan yang lebih keras dari teriakan. Jonas mengangkat tangannya, memberi aba-aba agar Thomas tak disakiti lebih lanjut. "Kami bukan binatang. Kami tak membunuh anak kami sendiri. Tapi ia harus diasingkan. Ia tak punya tempat di tanah ini sampai leluhur sendiri yang memanggilnya kembali." Thomas pun diusir, diarah keluar kampung, hanya diberi 1 parang dan sebotol air. Di belakangnya, isak tangis ibunya pecah seperti hujan deras. Kabar pengkhianatan Thomas menyebar cepat. Para simpatisan OPM mulai mundur perlahan. Mereka sadar, dukungan masyarakat adat kini sepenuhnya di pihak Jonas, dan diam-diam juga di pihak Haji Isam. Satu demi satu jalur logistik OPM tertutup. Dukungan. Senjata berkurang. Dan pasukan Lamek yang tersisa semakin terkepung, tak punya akses keluar. Di ruang kendalinya, Haji Isa membaca laporan yang dikirim melalui sistem terenkripsi. Thomas sudah disingkirkan. Kampung Wea sepenuhnya di bawah kendali, kata Sangka. Haji Isa menyandarkan tubuh ke kursi. Bagus. Ini bukan lagi soal alat berat. Ini soal siapa yang menguasai hati penduduk. Kita tak perlu perang terbuka. Cukup perang dalam diam. Dan malam itu, di langit Papua yang gelap, suara tifa ada terdengar dari kampung-kampung. Tifa itu bukan tanda perang, tapi tanda bahwa tanah adat telah mengambil sikap. Tidak lagi abu-abu. Tidak lagi takut. Dan di antara bayang-bayang, Haji Isam tahu, OPM kini bukan hanya menghadapi pengusaha tambang, tapi kekuatan tak kasat mata yang tak bisa dibeli, dipengaruhi, atau diintimidasi, harga diri tanah Papua sendiri. Lamek Tabuni duduk termenung di dalam gua batu yang menjadi markas sementara. Tatapan matanya kosong menembus gelap, tapi dalam dadanya, amarah membara seperti bara yang tak padam. Kekalahan demi kekalahan, kehilangan dukungan dari rakyat adat, hingga Thomas yang dianggap penghubung ke dalam masyarakat pun kini mengkhianatinya. Ia tak bisa diam lagi. Jika mereka menolak kata-kata, gumamnya, maka mereka akan merasakan darah. 3 hari kemudian, api membubung dari langit kampung Enaro. Sebuah pos logistik proyek food estate yang dijaga warga lokal dibakar tengah malam. 8 pemuda adat yang sedang berjaga ditemukan tewas keesokan paginya. Tubuh mereka penuh luka tembak dan dibiarkan terbujur kaku dengan simbol bintang kejora tertancap di dada. Dunia adat Papua kembali gemetar. Berita itu menghantam kampung Wea seperti petir di siang bolong. Jonas Wenda memandangi jenazah para pemuda itu dalam diam, hatinya perih, namun tatapannya tak goyah. Ia tahu ini bukan sekadar balas dendam. Ini pesan. Pesan bahwa Lamek belum menyerah.
Tapi Yonas bukan anak kecil yang baru belajar adat. Ia tahu, jika mereka membalas dengan amarah, maka perang akan membesar dan tanah akan berubah menjadi lautan darah. Di Jakarta, Haji Isam menerima laporan pembantaian itu dengan wajah dingin. Tak ada reaksi di wajahnya, namun tangan kanannya menggenggam kursi kuat-kuat. Mereka serang warga kita, bukan pasukan. Ini pelanggaran, ucapnya pelan. Maka mereka akan kami kejar bukan sebagai pemberontak, tapi sebagai teroris. Ia menatap Sangka. Turunkan tim Gema Langit. Gema Langit adalah satuan paling rahasia dalam jaringan Haji Isam. Bukan tentara, bukan polisi, tapi bayangan hitam yang bergerak di luar hukum, ex-legion asing, pemburu kepala, bahkan mantan intel asing yang kini mengabdi pada uang dan kehormatan. Mereka bukan hanya dibayar untuk bertarung, tapi untuk menghilang tanpa jejak setelah menyelesaikan misi. Dan misi kali ini hanya satu, tangkap Lamek hidup atau mati. Sementara itu, Lamek dan sisa pasukannya kembali ke jalur lama, menyusuri hutan dan celah gunung, menuju kampung-kampung kecil yang dulu memberinya perlindungan. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Tak ada sambutan, tak ada senyum. Bahkan beberapa kampung kini menutup pintu dan jendela mereka. Ia sadar, rakyat adat telah berpaling. Ia menjadi hantu yang diburu oleh tanah kelahirannya sendiri. Di sebuah kampung di lembah Baliem, Lamek memaksa masuk rumah kepala kampung, mengancam dengan senjata. Kalian yang dulu beri aku makan. Kini kalian tutup pintu pada anak gunung sendiri. Suara Lamek menggema, namun tak ada yang menjawab. Hanya seorang anak kecil yang berdiri di pintu, menatapnya dengan mata ketakutan. Lamek pun terdiam. Bukan karena kasihan, tapi karena ia sadar, kini ia asing di tanah sendiri. Tak lama setelah itu, malam datang dan Lamek merasa pergerakan dibuntuti. Angin membawa bau asing. Kabut turun terlalu cepat. Dan ketika ia terbangun di tengah malam, dua anak buahnya sudah tak bernyawa. Leher mereka digorok rapi tanpa suara. Ia panik. Ia tahu, ini bukan serangan sembarangan. Gema Langit telah datang, dan mereka tak meninggalkan tanda. Di kejauhan, Yonas Wenda meniup seruling adat di atas bukit, memandangi api perlawanan yang mulai padam. Kami tak akan mengotori tanah ini dengan perang, bisiknya. Tapi kami tak akan diam bila adat diinjak. Biarlah mereka yang datang dari balik bayangan menyelesaikan ini. Dan malam itu, di antara hutan-hutan tua Papua, perburuan berdarah pun dimulai, bukan oleh rakyat, tapi oleh tangan-tangan gelap yang dikirim oleh Raja Tambang Tak Kasat Mata, Haji Isam. Kabut pagi menyelimuti lembah Maebok, sebuah wilayah sunyi yang dikenal penduduk Papua sebagai lembah mati. Tak ada yang berani bermukim di sana sejak Perang Saudara Adat 4 dekade silam. Namun pagi itu, langkah kaki Lamek Tabuni menggema di lembah itu, sendirian, terluka, dan diburu. Nafasnya berat, darah mengalir dari luka tembak di pundaknya. Di belakangnya, suara ranting patah dan desau angin tak lagi bisa dibedakan dari pergerakan musuh. Gema Langit telah menutup semua jalur keluar. Mereka tidak menyerbu seperti tentara, tidak menembak sembarangan. Mereka mengintai dari jauh, menunggu saat paling rapuh. 3 anak buah Lamek telah hilang satu persatu malam sebelumnya. Kini, hanya ia sendiri. Tak ada tempat untuk lari. Bahkan semangat kemerdekaan yang dulu berkobar di dadanya kini mulai meredup, tertutup oleh rasa takut yang makin nyata. Lamek mencoba bertahan. Ia menggali lubang perlindungan di bawah akar pohon tua, berharap bisa menunggu malam dan bergerak lagi. Tapi saat ia menengok, sehelai kain merah bergambar lambang elang tampak tergantung di dahan. Lambang Gema Langit. Mereka tidak hanya ingin menangkapnya, mereka ingin menghancurkan jiwanya sebelum mengeksekusi tubuhnya. Ini bukan sekadar perburuan. Ini penghukuman jiwa. Di kampung Wea, Yonas Wenda duduk di balai adat, memandang kosong ke arah gunung. Para tetua telah memberinya pesan lewat mimpi semalam. Darah akan tumpah di lembah Maebok, tapi bukan darah rakyat. Biar langit yang berbicara, bisik Yonas. Ia tahu Haji Isam sedang menyelesaikan sesuatu yang tak bisa disentuh oleh hukum negara atau adat. Dan meski ia tak menyukai caranya, Yonas sadar, ini harga yang harus dibayar demi kedamaian. Sementara itu, dari kejauhan, drone hitam melayang di atas lembah. Suaranya nyaris tak terdengar. Di markas tersembunyi Gema Langit,
Seorang operator memberi sinyal. Target terlihat. Sendirian. Kondisi kritis. Layar memperlihatkan Lamek yang merangkak di tanah berlumpur, berusaha mencapai sebuah sungai kecil. Tapi sebelum tangannya menyentuh air, sebuah jaring listrik ditembakkan dari balik semah. Tubuhnya terguncang hebat. 3 bayangan muncul dari kegelapan. Wajah mereka tertutup topeng hitam, tak satu pun berkata. Salah satu dari mereka menancapkan bendera kecil bertuliskan, "Tugas selesai." Hidup adat, di tanah dekat kepala Lamek. Ia masih hidup, tapi tak bisa bergerak. Mereka tak membunuhnya. Tidak karena belas kasihan, tapi karena perintah. Lamek akan diadili oleh adat yang pernah ia hianati. Keesokan harinya, helikopter tak bertanda mendarat diam-diam di tengah padang rumput terpencil. Lamek dibawa dalam kandang besi, matanya tertutup, tubuhnya dibalut perban. Ia dibawa ke tempat yang hanya segelintir orang tahu, ruang bawah tanah kompleks tambang milik Haji Isam, di mana para pengkhianat tidak dihilangkan, tapi dihapus perlahan dari sejarah. Di depan layar monitor, Haji Isam menatap wajah Lamek dalam diam. Tak ada senyum, tak ada kebanggaan. Ia bukan musuh politik. Ia bukan saingan bisnis. Ia hanya pria yang terlalu percaya dirinya bisa melawan zaman, ucap Isam kepada Sangka. Kita tak butuh orang seperti itu di masa depan Papua. Ia berdiri dan meninggalkan ruangan, membiarkan layar mati perlahan dalam sunyi. Dan di malam yang sama, kampung-kampung Papua meniup seruling adat. Mereka tidak merayakan kematian, tapi pembersihan. Tanah telah kembali suci. Darah pengkhianatan telah ditumpahkan. Dan di atas langit yang gelap, hanya satu nama yang kini dibisikkan dengan hormat dan takut. Haji Isam, Raja Bayangan yang menyelamatkan bumi Cendrawasih tanpa pernah menampakkan wajahnya. 3 bulan setelah penangkapan Lamek Tabuni, langit Papua berubah. Di tanah yang dulunya penuh dengan bisikan peluru dan kabar pengkhianatan, kini Tifa kembali dipukul bukan untuk perang, tapi untuk syukuran panen. Proyek food estate milik Haji Isam berjalan lancar, alat-alat berat menggali dan membentuk sawah baru di atas hamparan tanah yang dulu mati. Tapi tak semua orang lupa, bekas bara masih membekas di hati. Yonas Wenda berdiri di hadapan ratusan kepala kampung dalam rapat adat besar yang digelar di dataran tinggi Wamena. Ia mengenakan pakaian kebesaran suku, dengan tombak warisan leluhur di tangan. Hari ini kita bukan merayakan kemenangan. Kita mengingat harga dari kedamaian. Bukan dengan senjata, tapi dengan pengendalian diri. Suaranya menggema, dan di wajah-wajah mereka, terpancar luka yang mulai pulih. Di markas bawah tanah, Lamek kini duduk sendiri di ruangan sunyi. Tidak disiksa, tidak diinterogasi. Hanya dikurung dengan suara-suara rekaman adat, lagu masa kecilnya, dan foto-foto korban yang jatuh karena ulahnya. Ia perlahan hancur bukan karena luka, tapi karena kenangan. Kau sudah dikalahkan bukan oleh peluru, bisik salah satu penjaga, tapi oleh roh-roh yang kau abaikan. Sangka menemui Haji Isam di ruang kendali. Semua wilayah aman. Proyek food estate tahap 2 bisa dimulai. Grip dan kelompok adat sudah bersatu jaga perimeter. Haji Isam hanya mengangguk pelan. Ia berdiri, menatap peta besar Papua yang kini penuh titik-titik hijau pembangunan. Papua bukan milik siapa-siapa, San. Tapi jika kau bisa buat tanah ini kenyang, mereka akan menyebutmu saudara. Beberapa aktivis HAM mulai mempertanyakan kemana Lamek menghilang. Tapi tak ada jawaban. Tak ada mayat, tak ada sidang. Hanya desas-desus tentang lelaki tua yang berbicara sendiri dalam gua, berbicara pada leluhur yang tak lagi mendengar. Dunia luar hanya tahu, konflik berakhir. Dan seperti biasa, perdamaian selalu datang dengan versi ceritanya sendiri. Di kampung Wea, seorang bocah menanam bibit jagung di lahan baru. Di sampingnya, kakeknya, mantan simpatisan OPM, mengajari cara membaca arah matahari untuk panen. Dulu tanah ini merah karena darah. Sekarang merah karena subur, katanya. Dan bocah itu hanya tertawa kecil. Tak tahu bahwa di bawah tanah itu, sejarah pahit masih terkubur, hidup-hidup. Malam hari, Yonas menyalakan api unggun di depan rumahnya. Ia menatap bintang dan berbisik, "Kami tak butuh pahlawan. Kami butuh penjaga tanah." Dari kejauhan, suara helikopter terdengar pelan. Bukan suara perang, tapi logistik.
Sebuah truk membawa benih, pupuk, dan buku-buku pelajaran untuk anak-anak gunung. Tak ada logo pemerintah. Hanya stiker kecil bertuliskan, sumbangan dari saudara tanpa nama. Haji Isam, di Jakarta, menatap laporan terakhir. Ia menutup map, mematikan lampu, dan berjalan keluar rumah tanpa pengawal. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia merasa ringan. Ia tidak menang, tapi ia berhasil. Papua bukan lagi api. Setidaknya untuk sekarang. Dan itu cukup. Ia tahu, sebagai mafia, damai tak pernah abadi. Tapi hari ini, bara telah padam, dan itu sebuah kemenangan. Dan begitulah cerita ini ditutup. Tentang seorang pengusaha yang bukan malaikat, tentang tanah adat yang bukan tanpa cacat, dan tentang darah yang ditukar demi benih. Di ujung timur Indonesia, bumi cendrawasih bersiap bangkit, bukan dengan senjata, tapi dengan cangkul, tifa, dan ingatan yang tak akan pernah dilupakan.